Pertama, kita akan menghitung validitas. Di sini saya sudah menyiapkan tabel dan 10 jawaban responden. Nah, di sini kita akan mencari total. Untuk mencari total, kita menggunakan rumus sum. Sama dengan ketik sum blok soal 1 sampai soal 10, kemudian tutup kurung, lalu kita enter. Di sini kita bisa menyeretnya langsung ke bawah seperti ini. Nah, nantinya akan otomatis. Selanjutnya kita cari R hitung. Karena R tabel sudah ada, R tabel bisa kita cari di Google maupun di website lainnya. Nah, untuk mencari R hitung, kita dapat menggunakan rumus korelasi. Ketik sama dengan korel, buka kurung, blok array 1, titik koma, kemudian blok array 2, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, kita seret lagi. Bagaimana sih validitas itu? Jadi, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan valid. Tetapi, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka dikatakan tidak valid. Nah, langsung saja kita lihat di sini. Kita menggunakan rumus if. Ketik if, buka kurung, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka valid, dan jika tidak, maka tidak dikatakan valid. Tutup kurung lalu kita enter. Dan ternyata jawabannya tidak valid. Langsung saja kita seret. Nah, di sini hanya dari 10 jawaban responden hanya 1 yang valid. Selanjutnya kita menghitung reliabilitas. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan tabelnya. Pertama, kita mencari jumlah. Untuk mencari jumlah, kita dapat menggunakan rumus sum lagi. Ketik sama dengan sum blok soal 1, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, langsung saja kita seret. Nah, selanjutnya n adalah jumlah butir soal. Nah, di sini langsung saja kita ketik 10 karena jumlah butir soal ada 10. Selanjutnya n-1. N-1 berarti nilai n dikurangi 1, berarti 10 dikurang 1 sama dengan 9. Selanjutnya pi. Pi adalah peluang untuk mencari jumlah benar. Rumusnya jumlah dibagi jumlah responden. Nah, jumlah responden ada 15, jadi kita ketik 15 lalu kita enter. Nah, kita seret lagi, akan terjawab otomatis. Selanjutnya key. Key adalah peluang untuk mencari jumlah salah. Untuk mencari key, rumusnya 1 dikurangi jumlah pi. Nah, ini adalah jawabannya. Langsung saja kita seret lagi, nantinya akan otomatis. Selanjutnya PQ. PQ berarti nilai pi dikali nilai Q. Selanjutnya kita seret lagi. Selanjutnya sigma PQ berarti jumlah PQ. Kita menggunakan rumus sum lagi. Selanjutnya kita blok nilai PQ, tutup kurung, lalu kita enter. Selanjutnya varian skor. Kita menggunakan fungsi var, blok total, tutup kurung, lalu kita enter. Selanjutnya KR20 sama dengan n dikurang n-1 tutup kurung dikali varian skor dikurang sigma PQ, kemudian dibagi varian skor lagi, lalu kita enter. Dan selanjutnya kita menentukan status reliabilitasnya. Kita menggunakan rumus if lagi. Jika KR20 lebih besar daripada 0,70, maka dikatakan reliable, dan jika tidak, maka dikatakan tidak reliable. Dan ternyata jawabannya tidak reliable. Selanjutnya kita menghitung tingkat kesukaran. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan tabelnya. Pertama kita mencari sigma.
Sigma sama dengan jumlah, jadi kita menggunakan rumus SUM lagi. Kemudian kita blok soal 1, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ternyata jawabannya 11, jadi langsung saja kita seret, nantinya akan otomatis. Selanjutnya tingkat kesukaran, berarti sigma dibagi jumlah responden, jadi 11 dibagi 15 sama dengan 0,7 sekian-sekian. Selanjutnya kita seret lagi. Status kesukaran, di sini kita menggunakan rumus if lagi, sama dengan if buka kurung jika tingkat kesukaran lebih besar daripada 0,03, maka dikatakan baik ataupun tidak baik. Jadi, dari 10 soal status kesukarannya semuanya baik. Nah, selanjutnya kita menghitung daya beda. Di sini saya sudah menyiapkan tabelnya dan sudah membagi dua kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Kita mencari kelompok atas menggunakan rumus SUM. Ketik sama dengan SUM, blok soal 1, kemudian dibagi dengan jumlah responden. Kita ketik di sini 8 karena kelompok atas ada 8 orang. Tutup kurung lalu kita enter. Nah, kita seret lagi. Selanjutnya kelompok bawah. Di sini kita juga menggunakan rumus SUM lagi. Blok soal 1 dibagi jumlah responden. Nah, kelompok bawah ada 7 orang, jadi kita ketik di sini 7, tutup kurung lalu kita enter. Kemudian kita seret lagi. Nah, selanjutnya kita mencari daya beda. Untuk mencari daya beda yaitu kelompok atas dikurangi dengan kelompok bawah. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita seret lagi. Selanjutnya kita cari statusnya. Jika daya beda lebih besar daripada 0,03, maka dikatakan baik, dan jika tidak, maka dikatakan tidak baik. Di sini kita menggunakan rumus if lagi. Ketik sama dengan if buka kurung jika daya beda lebih besar daripada 0,03, maka dikatakan baik, dan jika tidak, maka dikatakan tidak baik. Dan ternyata hasilnya tidak baik. Langsung saja kita seret lagi. Nah, itulah tadi cara menghitung validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. Sekian dan terima kasih.